Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2021-2022 di SIT Gema Nurani. Bersama saya Mr. Fahrudin dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 7 dengan materi peta. Marilah kita mulai pelajaran pada kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada kesempatan kali ini adalah memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua submateri, ya. Insya Allah kita akan membahas tentang jenis peta, yang kedua adalah unsur peta. Sebelumnya mungkin kalian juga bertanya-tanya, ya, apa sih Pak sebenarnya peta itu? Ya, peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, ya. Bahwa poin pentingnya dalam setiap peta ada skala yang ditetapkan, ya. Oke, baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis peta. Ya, ada beberapa jenis peta yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah peta berdasarkan skala. Ya, yang pertama adalah peta kadaster atau peta berskala sangat besar. Ya, adalah peta yang berskala 1:100 sampai 1:5000. Contohnya apa, Pak? Contohnya peta luas tanah dalam sertifikat tanah. Ya, besar di sini artinya bahwa peta ini tampilkan sangat-sangat detail, sangat-sangat rinci. Ya, jika kalian perhatikan peta dalam sertifikat tanah, kalian bisa menyaksikan secara detail. Wah, ternyata tanah sebelah sini berbatasan dengan tanah Bapak Joko, atau tanah sebelah sini berbatasan dengan Bapak Budi, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan peta kadaster atau peta berskala sangat besar. Yang kedua adalah peta skala besar. Adalah peta yang berskala 1:5000 sampai 1:250.000. Contohnya apa? Contohnya peta kelurahan, peta kecamatan, dan peta kota. Dan selanjutnya adalah peta skala sedang atau peta yang berskala 1:250.000 sampai 1:500.000. Contohnya apa? Peta provinsi atau peta pulau. Dan yang terakhir adalah peta skala kecil. Adalah peta yang berskala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Contohnya apa? Contohnya adalah peta sebuah negara. Nah, itu peta berdasarkan skala. Sekarang kita akan lanjut ke peta berdasarkan isi. Nah, ada dua, ya. Yang pertama adalah peta umum, yang kedua adalah peta khusus. Lah, apa contoh dari peta umum? Ya, peta yang menggambarkan keadaan umum suatu daerah. Ya, seperti peta topografi. Nah, biasanya peta topografi itu peta yang melingkup daerah yang tidak terlalu luas. Ya, seperti peta kota atau peta provinsi. Ya, sedangkan yang kedua dalam bagian dari peta umum adalah peta chorografi. Nah, ini peta yang lebih luas lagi. Biasanya menggambarkan sebuah negara atau sebuah benua. Dan yang terakhir, dan ini adalah peta yang paling besar, yaitu adalah peta dunia. Nah, itu tiga jenis atau contoh dari peta umum. Lalu peta berdasarkan isi yang kedua adalah peta khusus atau peta tematik. Adalah peta yang menggambarkan ketampakan bersifat khusus yang berdapat di daerah tertentu. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah peta hasil tambang. Itu masuk dalam peta khusus atau peta
tematik. Ya. Dan selanjutnya setelah peta berdasarkan isi, kita lanjut ke peta berdasarkan objek yang dipetakan. Nah, ingat ya, ada peta berdasarkan objek yang dipetakan. Ada dua ya. Yang pertama adalah peta statis, yang kedua adalah peta dinamis. Ya, apa contoh dari peta statis? Ya, ini adalah peta yang menggambarkan keadaan yang relatif tetap atau jarang berubah. Sesuai dengan namanya ya, peta statis. Statis itu artinya diam, tetap, ya tidak berubah. Apa contoh petanya? Seperti contoh peta jenis tanah. Ya, jikalau suatu kota atau suatu daerah punya peta jenis tanah, otomatis jenis tanah di daerah tersebut tidak mudah berubah atau jarang berubah atau bahkan tidak berubah sama sekali. Ya, itu adalah contoh dari peta statis, yaitu peta jenis tanah. Lalu peta dinamis, ya, atau peta yang menggambarkan keadaan yang dinamis atau sangat cepat berubah, gampang sekali berubah. Contohnya apa, Pak? Contohnya seperti peta kasus COVID-19. Ya, peta kasus COVID-19 ini sangat mudah berubah karena keadaannya sangat dinamis. Misalnya, dalam daerah Kaliabang Tengah, COVID-nya sebanyak 1000. Tapi sepekan kemudian berubah hanya 500. Otomatis peta itu akan berubah. Peta dinamisnya akan berubah. Nah, maka disebut dengan peta dinamis atau peta yang sangat cepat berubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah tersebut. Dan selanjutnya adalah peta berdasarkan maksud dan tujuan. Ya, maksudnya seperti apa? Misalnya ada peta geologi. Ya, geologi adalah peta keadaan lapisan batuan di suatu daerah. Jikalau kita ingin meneliti tentang batuan di suatu daerah, kita menggunakan peta geologi. Atau ada juga peta iklim. Jika kita ingin mengetahui iklim di suatu daerah, ada peta perhubungan, ada peta kadaster, ada peta tanah, dan ada peta pariwisata. Jikalau kita ingin tahu, ya misalnya di daerah ini terdapat jenis pariwisata apa saja, maka kita bisa melihat di peta pariwisata. Oke, itulah adalah jenis-jenis peta ya yang sudah Bapak sampaikan barusan. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang unsur peta. Jadi dalam sebuah peta ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar bisa disebut sebuah peta. Ya, apa saja unsurnya? Yang pertama adalah judul peta. Harus jelas di awal ini peta apa? Peta daerah Bekasi kah? Atau peta negara Indonesia kah? Dan selanjutnya. Lalu yang kedua adalah skala peta. Nah, ini juga harus ada ya. Dalam sebuah peta harus ada skalanya. Menggunakan skala berapa? 1/5000 kah? 1/500.000 kah? Dan seterusnya. Ya, lalu ada penunjuk arah. Ya, kalau kalian suka melihat peta, biasanya di peta itu di bagian atas ada tanda U atau tanda utara. Ya, di bawahnya nanti ada S atau selatan. Di sebelah kiri ada B atau arah barat. Di sebelah kanan itu ada T atau sebelah timur. Itu namanya penunjuk arah. Lalu selanjutnya adalah simbol peta. Nanti insya Allah Bapak akan jelaskan pada pagi selanjutnya. Lalu ada garis astronomis, ada lettering. Nah, lettering ini artinya adalah angka dan huruf yang digunakan dalam sebuah peta. Ada legenda, sama seperti simbol nanti yang Bapak akan jelaskan. Sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, ini penting juga ya. Peta ini dibuat oleh siapa? Sumbernya dari mana? Dan kapan tahun pembuatan petanya? Dan yang terakhir adalah inset. Apa itu inset? Nah, inset adalah bagian kecil yang ada di dalam peta ketika kita menggambarkan wilayah yang lebih luas. Misalnya kita menggambarkan wilayah Kota Bekasi, maka nanti di insetnya ada gambaran peta Provinsi Jawa Barat, yang dimana Kota Bekasi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Ya, itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam peta. Dan selanjutnya kalian bisa lihat ya, di layar kalian ada simbol peta. Ya, di dalam peta ada simbol-simbol yang bisa kita gunakan untuk kita mengidentifikasi. Wah, bahwa dalam peta ini ada apa saja sih? Ya, kita bisa melihat di dalam peta ada jalan raya, ada jalan desa, ada rel, ada danau, ada rawa, ada batas negara, batas jalan desa, batas provinsi, dan lain sebagainya. Ini kita bisa temukan di simbol peta. Itulah ya materi kita pada kesempatan kali ini. Ada dua ya. Yang pertama adalah jenis-jenis peta, yang kedua adalah unsur-unsur peta. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik ya apa yang sudah
Pak sampaikan tadi, dan terakhir dari Mr. Fahrudin pada kesempatan kali ini, bahwa dalam hidup kita butuh panduan agar tidak sesat. Sama seperti tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang peta, yang dimana peta digunakan supaya kita tidak tersesat jikalau kita ingin pergi ke suatu daerah. Dan dalam hidup kita juga punya panduan agar tidak tersesat. Apa panduannya? Panduannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah jikalau kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan tersesat dalam hidup kita. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan penjelasan tentang peta pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup pelajaran pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share juga ya, agar video ini bisa bermanfaat lebih luas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.